Cintailah Rasulullah dengan perbanyak sholawat. Rasulullah teladanku, lahirnya di Makkah. Ayahnya bernama Abdullah, Aminah ibunya. Abu Thalib nama pamannya, Abdul Muthalib kakeknya. Khadijah nama istrinya, Fatimah nama anaknya. Rasulullah teladanku, selalu ku rindu. Ku jalankan sunnah-sunnahmu agar mendapat syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kali ini Abi, Kak Khaira dan juga Dek Habibi bersama kalian dalam kisah para nabi. Nah, kali ini kita akan mengisahkan nabi siapa ya? Iya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, kali ini tentang kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, Khatimul Anbiya, penutupnya para nabi. Nah, teman-teman semuanya, yuk kita sebelum cerita kali ini, nah Abi mau menggambar dulu ya, setuju ya teman-teman ya? Iya. Nah, kita akan menggambar seekor hewan. Iya. Hewan apa ya Dik Habibi ya? Coba perhatikan dulu ya. Iya, seperti ini. Nah, ini hewan apa ya? Ini telinganya. Lalu, ini badannya. Wow, hewan apa ini Dik Habibi ya? Kak Khaira, ini hewan apa? Ayo. Ini kuku-kukunya. Iya. Apa? Hewannya apa ini? Ya Habibi? Gajah. Gajah, benar sekali. Nah, teman-teman, ketika kita melihat gajah ini, teman-teman, kita akan mengingat satu peristiwa besar tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, kelahiran Nabi Muhammad SAW sering disebut dengan Amul Fil. Apa? Amul Fil, yaitu adalah tahun gajah. Hah? Tahun gajah? Iya, Ucil, tahun gajah namanya. Karena pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW ada peristiwa besar, yaitu penyerangan Ka'bah yang dilakukan oleh tentara Abraha beserta pasukan gajah. Nah, teman-teman, bagaimana kisahnya ya? Iya, kisahnya begini teman-teman. Nah, suatu ketika di Yaman sana ada seorang penguasa yang sangat sombong. Dia bernama Raja Abraha. Siapa? Abraha. Raja Abraha, benar sekali. Raja Abraha ini adalah raja yang amat dengki terhadap Ka'bah yang ada di kota Makkah, yang sering dikunjungi banyak orang-orang untuk melakukan ibadah. Nah, Raja Abraha ini lalu berpikir dia akan menciptakan sebuah bangunan atau tempat ibadah yang itu nantinya akan menyaingi Ka'bah. Nah, bangunan itu bernama Qulais. Lalu ia memanggil para ahli yang pandai dalam membangun bangunan. Nah, teman-teman, Raja Abraha lalu memanggil para ahli tersebut. Hai para ahli, kesinilah. Ya Tuan, aku ingin dibangunkan satu bangunan yang sangat megah. Aku akan menyaingi Ka'bah yang ada di kota Makkah. Nantinya akan kuberi nama Qulais. Maka terwujudlah keinginan Raja Abraha untuk membangun sebuah kuil tempat ibadah yang sangat megah yang dibangun Raja Abraha dan juga orang-orang yang ahli arsitektur pada zamannya.
Nah, Raja Abraha pun sangat senang sekali dengan adanya bangunan ini. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan Raja Abraha. Orang-orang Yaman dan orang yang ada di sekitar Yaman tidak mau beribadah di Quraisy ini. Akan tetapi dia memilih pergi ke Ka'bah untuk melakukan ibadah. Makanya muncul iri dengki Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka dipanggillah tentara Abraha. "Wahai tentaraku, kesinilah semuanya." "Baik Tuan." Kita siapkan tentara dan juga pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah." "Baik Tuan." Nah, teman-teman, tentara Abraha dan juga bala tentara berupa pasukan gajah pun disiapkan. Nah, maka ketika sudah bersiap-siap, maka berangkatlah dari Yaman ke kota Makkah. Maka Abraha pun berniat akan menghancurkan Ka'bah dengan bala tentaranya dan juga ada pasukan gajah. Mereka pun berangkat dari kota Yaman ke kota Makkah. "Hah? Jauh sekali?" "Iya, jauh sekali, Ucil." Nah, mereka pun berangkat. Mereka akan menghancurkan Ka'bah yang ada di kota Makkah dengan bala tentaranya berupa pasukan gajah. Gajahnya ada berapa? Gajahnya jumlahnya ada 12 gajah. Nah, teman-teman, gajahnya ada 12. Ada gajah yang paling besar saat penyerangan Ka'bah. Nah, ini adalah pemimpinnya gajah-gajah yang bernama Mahmud. Iya. Nah, ternyata Mahmud ini adalah gajah yang paling besar dan nantinya dia tidak mau menyerang Ka'bah. Nah, teman-teman, ini gajah yang paling besar yang bernama Mahmud. Di antara gajah-gajah itu ada yang mau menyerang, tapi ada juga yang tidak mau menyerang, teman-teman. Nah, ini adalah gajah yang lain, teman-teman. Gajahnya ada berapa tadi? Ada 12 gajah. Banyak sekali ya gajahnya ya. Iya, gajahnya ada 12 ternyata. Ketika di Padang Arafah, kurang lebih 3,5 kilometer dari Ka'bah, ia pun berhenti beserta bala tentaranya termasuk pasukan gajah untuk mempersiapkan kekuatan untuk menyerang Ka'bah. Ada ratusan ternak di Padang Arafah pada waktu itu diambil paksa oleh Raja Abraha dan tentaranya. Maka perampasan hewan ternak itu terdengar oleh penduduk Makkah. Maka kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdul Muthalib lalu menemui Raja Abraha sendirian. Ketika itu Raja Abraha sangat segan terhadap Abdul Muthalib yang berperawakan tinggi, gagah dan juga tampan. Ia pun dari singgasananya turun untuk menemui Abdul Muthalib. Nah, maka Abdul Muthalib pun meminta 200 untanya yang diambil paksa oleh tentara Raja Abraha. Maka Raja Abraha pun mengatakan, "Apa maksudmu wahai orang Quraisy untuk menemuiku?" Begitu Raja Abraha berkata. Lalu kakeknya Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Aku ingin mengambil 200 ekor untaku yang engkau ambil. Ternyata kamu kesini hanya untuk mengambil unta-untamu, meminta unta-untamu saja. Kenapa engkau tidak melindungi Ka'bah, membelanya?" "Tidak, unta-untaku itu adalah milikku, tapi Ka'bah bukan milikku." "Siapa pemilik Ka'bah?" kata Raja Abraha. Lalu dijawablah oleh Abdul Muthalib, "Pemilik Ka'bah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang nanti akan membela Ka'bah dan akan melindungi Ka'bah." Maka Raja Abraha pun memberikan unta-unta yang diminta oleh kakek Nabi Muhammad SAW. Sana, silakan ambil unta itu." Begitu kata Raja Abraha.
Tak lama kemudian, maka penyerangan pun dimulai. Maka Raja Abraha beserta bala tentaranya berjalan menuju Ka'bah. Maka ketika gajah-gajah dan tentara Abraha tiba di lembah Muhasir tak jauh dari Ka'bah, maka mereka pun berhenti. Gajah-gajah itu berhenti, seakan-akan tidak mau memenuhi keinginan Raja Abraha. Ada beberapa gajah yang mau mengikuti perintahnya Raja Abraha. Akan tetapi sebagian gajah yang lain menolak dan bahkan lari ke belakang. Maka pertolongan Allah pun datang untuk membela Baitullah. Maka muncullah dari berbagai arah burung ababil berbondong-bondong untuk menyerang pasukan gajah beserta bala tentaranya Abraha. Maka burung ababil atau sekumpulan burung yang berbondong-bondong itu, yang dinamakan ababil itu, maka menyerang tentara Abraha dan juga Abraha dan bala tentara yang berupa pasukan gajah dengan kerikil yang sangat panas. Kerikil itu terbuat dari tanah yang terbakar. Masing-masing burung membawa 3 kerikil atau tanah yang terbakar itu dari paruh dan juga kakinya. 1 paruh, kemudian 2 kakinya mencengkram kerikil-kerikil panas itu, lalu dijatuhkan kepada pasukan gajah dan tentara Abraha. Nah, peristiwa penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha beserta bala tentaranya berupa pasukan gajah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dalam surah Al-Fil tersebut, Allah SWT mengirimkan burung yang berbondong-bondong membawa kerikil yang sangat panas, kemudian dijatuhkan kepada tentara Abraha. Maka tentara Abraha pun beserta bala tentaranya berupa pasukan gajah terkena kerikil-kerikil panas. Lalu ia pun jatuh, berlubang-lubang badannya seperti daun yang dimakan ulat. 50 hari setelah penyerangan Ka'bah oleh Raja Abraha dan bala tentaranya berupa pasukan gajah, maka lahirlah manusia mulia Rasulullah Muhammad SAW. Pada waktu itu subuh di hari Senin tanggal 20 Juni tahun 571 Masehi, Rasulullah lahir bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Bersamaan dengan lahirnya Rasulullah SAW, kota-kota di Romawi terang benderang. 14 balkon istana Kisra runtuh. Api abadi yang selalu disembah orang-orang Majusi selama ribuan tahun pun mati seketika. Beberapa tempat ibadah di Buhairah hancur. Kelahiran Nabi Muhammad SAW disambut dengan penuh sukacita seluruh alam. Para malaikat pun bersujud kepada Allah SWT, bersyukur atas kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya malaikat, tapi semuanya, seluruh alam menyambut dengan gembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Kita semuanya mencintai Rasulullah. Kita senantiasa bersolawat kepada Rasulullah SAW. Dengan solawat itu kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Sampai di sini teman-teman. Nah, sekian dulu ya kisah para nabi kali ini tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.